Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, kita harus tetap semangat di tengah-tengah musibah virus corona. Kita nggak bisa berjumpa, kita nggak bisa tatap muka. Pembelajaran terpaksa kita lakukan dengan media internet ini. Semangat pagi anak-anak. Berikut akan kita sampaikan atau kita belajar bersama-sama tentang teknik pemesinan freeze. Berikut saya gambarkan gambar kerja untuk pra mesin untuk uji kompetensi di mesin freeze. Yang kami harapkan setelah kami sampaikan nanti anak-anak bisa mendapatkan tiga hal. Yang pertama adalah memahami gambar kerja. Yang kedua adalah bisa membuat urutan langkah kerja yang sistematis. Yang ketiga adalah bisa mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan, toolnya yang akan digunakan, serta perlengkapan lain yang harus disiapkan. Yang pertama, akan kita pelajari dulu bagaimana cara memahami gambarnya, sehingga nanti langkah-langkahnya bisa dikerjakan dengan sistematis. Kita mulai dari atas. Ini adalah ukuran 23. Ukuran 23 ini adalah ukuran umum, sehingga nanti bisa dilihat di tabel toleransi umum. Untuk jarak 23 nanti toleransinya berapa. Kemudian di bawah ini ada angka 80. Angka 80 ini ada dikasih kurung, artinya panjangnya ini nanti diabaikan, panjang totalnya. Kemudian ukuran di bawah kita acak aja dari paling kanan. Di sini ada ukuran 20, ini juga toleransi umum, jadi antara tinggi sini sampai sini. Kemudian 3, ini adalah kedalamannya. Kemudian 14, ini plusnya 0, minusnya 0,2. Jadi jarak antara sini sampai sini, ukuran yang diizinkan adalah 14,0. Dan ukuran minimal adalah 13,8. Yang di tengah ini adalah jarak 54. Ini juga toleransi umum, bisa dilihat di tabel toleransi umum, atau bahkan anak-anak sudah hafal kalau toleransi umum, sudah belajar dari kelas 10 maupun kelas 11. Kemudian ini ada ukuran 12 plus 0,2, minusnya 0. Jadi ukuran yang diinginkan adalah panjang maksimal 12,2 dan ukuran minimalnya adalah 12,0. Dan di sini ada angka 3, berarti jarak sini ke sini ini jaraknya adalah 3 mili. Nah, itu adalah angka-angka petunjuk yang ada di gambar kerja ini, sehingga nanti ketika proses pengerjaannya kita sudah memahami. Baik, untuk yang kedua, urutan langkah kerja. Ketika melihat gambar kerja seperti ini, maka pertama kali yang kita kerjakan adalah mengerjakan bagian ujung sini. Asal rata saja, jangan terlalu banyak. Kemudian setelah rata, pindah ke sebelah sininya. Nah, ketika mengerjakan bagian ini, selain asal rata, juga panjangnya harus diperhatikan, harus mencapai panjang 80 mm. Setelah mencapai panjang 80 mm, maka yang ketiga adalah mengerjakan bagian yang atas sini. Asal rata juga. Setelah rata, baru di bagian yang bawah dikerjakan. Ini juga asal rata, tapi harus ada ukuran yang harus dicapai. Berapa ukurannya?
ukurannya adalah 23 mm. Baik, berarti 4 sisi 1, 2, 3, 4 sudah terselesaikan. Sekarang tinggal menyelesaikan sisi yang bawah sini dan yang bagian atas. Yang pertama dikerjakan adalah bagian bawahnya sini. Ini adalah asal rata dikerjakan. Setelah bagian ini dikerjakan, baru mengerjakan bagian yang atas sini. Atas ini sampai mendapatkan ukuran panjang 23. Setelah ini rata, baru mengerjakan bagian yang kanan dulu. Di sini adalah kedalamannya 3 mm dan jarak dari tepi ke arah sini adalah 14 plus 0 dan 14 minus 0,2. Berapa ini yang harus dicapai? Tadi sudah saya sampaikan di awal bagaimana cara memahami gambar kerja. Setelah mencapai ukuran ini, maka bergeser ke sebelah kiri. Ukuran yang diminta adalah 12 plus 0,2 minusnya 0. Kedalamannya adalah 3 mili. Berapa ukuran ini? Tadi sudah kita sampaikan di atas juga bagaimana cara memahami gambar kerja. Nah, setelah ini selesai, maka selesailah proses pengerjaannya, tinggal proses finishing atau proses deburring agar sisi-sisi tajamnya sudah tidak muncul lagi. Setelah proses ini selesai, maka bisa dikatakan proses kerjanya selesai. Sedangkan alat yang akan digunakan, yang pertama terkait dengan toolnya, ini adalah end mill dengan 4 flute dengan diameternya 20 mm sudah cukup ya. Atau minimal boleh menggunakan end mill 4 flute dengan diameter 14 minimal. Syukur ada diameter 20 mm. Sedangkan alat ukur yang digunakan ini cukup dengan jangka sorong yang panjangnya 150 mm yang memiliki ketelitian 0,02 mm atau jangka sorong yang biasa digunakan oleh anak-anak. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih agak bingung silahkan diulang kembali video saya dari atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.